Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, rekan-rekan sekalian, sambil menunggu yang lain, izinkan saya memulai diskusi kita agar dapat efisien waktunya. Ya, baik. Malam ini kita akan mendiskusikan satu topik baru, yaitu terkait dengan masalah kualitas atau quality, ya, yang dalam teknik industri dikenal dengan banyak atau beberapa terms, ya, beberapa istilah. Ada yang menyebutnya sebagai quality control atau QC, ada juga yang menyebutnya sebagai QA atau quality assurance, atau juga ada istilahnya QM atau quality management. Dalam mata kuliah teknik industri, Anda akan mendapatkan materi yang lebih dalam mengenai kualitas ini dalam materi pengendalian mutu terpadu atau pengendalian kualitas terpadu. Nah, baik. Sebelum kita mendiskusikan topik tentang kualitas ini, saya ingin kembali mengingatkan kepada rekan-rekan mahasiswa untuk dapat membuat kelompok, ya, membuat kelompok yang digunakan untuk mengumpulkan tugas-tugasnya. Untuk kelompok, silakan Anda buat sesuai dengan kelasnya masing-masing, dengan jumlah anggota 4 orang. Bagi yang tidak atau belum mendapatkan anggota kelompok, silakan menggabung dengan kelompok yang sudah ada. Jadi kalau masih sisa, ada yang belum kebagian kelompok, silakan menggabung. Jadi jumlah anggotanya maksimal 5, ya, boleh. Tapi kalau bisa 4 dulu, nanti sisanya berapa yang belum dapat kelompok bisa menggabung, jadi anggotanya ada yang 4, ada yang 5. Ya, itu saya minta nanti segera disampaikan kepada ketua kelasnya karena akan segera ada penugasan kelompok. Nah, baik rekan-rekan, kita mulai pembahasan kita mengenai kualitas. Seperti biasa, bagi yang ingin bertanya, saya persilahkan ya, nanti bertanya, tidak harus saya berikan kesempatan khusus. Jadi langsung saja gitu ya. Langsung saja bertanya, tidak perlu raise hand, saya dipotong kapan saja, silakan. Baik. Sebentar. Oke. Ya. Saya ingin memulai membahas kualitas ini dengan membandingkan 2 buah produk. Kalau kita melihat ada 2 buah toko atau katakanlah rumah makan. Yang satu rumah makannya adalah warteg atau warmindo. Yang satu lagi rumah makannya adalah McDonald's, ya, McD dan warmindo. Pertanyaan yang saya ajukan kepada Anda adalah, dalam pemahaman awal Anda mengenai kualitas, 2 rumah makan itu mana yang lebih berkualitas, atau mana yang lebih bermutu? Sebagian besar dari kita biasanya akan menjawab bahwa Pak, tentu saja yang McDonald's itu yang lebih berkualitas, McDonald's yang lebih bermutu. Sama halnya kalau kita bandingkan 2 buah produk ya, yang berbasis kepada manufaktur bukan jasa. Misalnya kita bandingkan produk komputer jinjing atau laptop. Ya. Yang satu merek lokal Indonesia, Zyrek itu misalnya. Lalu Anda bandingkan dengan produk dari Apple Silicon. Misalnya MacBook Pro M1 2022.
Maka sebagian besar dari kita juga akan mengatakan bahwa Pak itu yang MacBook Pro tentu Pak jauh lebih berkualitas Pak dibanding yang Xiaomi merek lokal. Pertanyaan saya, betulkah begitu? Atau kalau banyak yang bilang seperti itu, jawaban itu apakah 100% benar atau 100% salah? Dan apa sebenarnya kualitas itu? Contoh yang lain misalnya, tadi, Anda mengatakan misalnya bahwa antara produk jasa rumah makan McDonald's dan Barmindo, sebagian besar dari kita mengatakan bahwa McDonald's itu lebih berkualitas. Barmindo di bawahnya. Tetapi kenyataannya, pelanggan Barmindo dengan McDonald's lebih banyak Barmindo. Artinya, walaupun orang beranggapan McDonald's itu lebih berkualitas, tetapi banyak orang yang lebih banyak ke rumah makan yang Barmindo itu yang lebih murah. Alasannya, Pak, yang ini kan lebih murah, Pak, jadi lebih banyak yang beli loh. Iya, tetapi sekarang berarti kalau seperti itu, apa hubungannya antara harga dan kualitas? Orang lebih mementingkan kualitas atau orang mementingkan harga? Atau apakah harga itu berbanding lurus dengan kualitas? Atau apakah jumlah pembeli itu berbanding lurus dengan kualitas? Sesuatu yang laku itu yang berkualitas apa yang murah? Ini hal-hal yang perlu kita diskusikan ke depan. Baik. Secara definisi, kita masuk ya. Menurut Francis Kolarik tahun 95 dalam bukunya, disebutkan bahwa quality have range in scope from narrow definitions, such as meeting engineering specifications on the shop floor, to broad societal-oriented definitions. Apa maksudnya? Jadi, kalau kita bicara kualitas itu, definisinya bisa range-nya macam-macam. Ada yang menerjemahkan bahwa kualitas ini adalah kesesuaian dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan. Ada juga yang mengatakan bahwa kualitas ini sesuatu yang bisa diterima oleh salah satu kelompok masyarakat secara sosial. Artinya begini, kami, Anda, saya orang teknik, kita punya pabrik. Lalu kita akan membuat suatu produk. Katakanlah produknya itu lift. Nah, lift. Untuk angkat orang itu lift. Kita mengatakan bahwa produk lift kita ini berkualitas sepanjang memenuhi syarat-syarat spesifikasi teknis yang sudah ditentukan. Misalnya, lift ini mampu mengangkut 15 orang dengan kecepatan maksimal 5 meter per detik dan dia bisa berhenti pada 10 level, artinya ada 10 tingkat ya, untuk gedung 10 lantai. Ya. Kemudian kita mudah untuk melakukan perawatan, bisa bertahan selama 10 tahun sampai dengan 20 tahun misalnya sebelum diadakan overhaul, bukan 10 tahun rusak ya, 10 tahun kemudian diadakan perawatan mayor, atau kalau di mobil itu ibaratnya separuh turun mesin misalnya kan gitu. Servis berat lah, 10 tahun harus servis berat. Kalau lift sendiri bisa tahan sampai 30 tahun harusnya. Nah, sepanjang memenuhi spesifikasi itu, kita bilang bahwa barang kita berkualitas. Menurut kita sebagai produsen. Menurut kita sebagai orang yang membuat barang itu. Kita menganggap bahwa kalau kita bekerja di sebuah pabrik otomotif, katakanlah kita bekerja di pabrik Toyota, maka kita mengatakan Toyota Avanza berkualitas. Kenapa? Karena sesuai dengan spesifikasi. Spesifikasinya bahwa mobil ini harus bisa melaju dengan kecepatan maksimal dengan bensin Pertalite atau Pertamax dengan kecepatan 120 km per jam dengan konsumsi rata-rata bahan bakarnya misalnya adalah 15 km per liter gitu kan. Terus kemudian dengan torsi maksimum yang dicapai oleh mesinnya adalah 200 kg meter per kilogram meter nano 200 kgm tercapai semua. Kemudian cc-nya hanya 1486 tetapi menghasilkan 103 tenaga kuda atau horsepower. Itu semua spesifikasi teknis dan semua bisa dicapai. Artinya apa? Benda kita sesuai dengan spek. Itu yang kita sebut dengan kualitasnya bagus. Itu menurut kita sebagai produsen. Tetapi pada saat barang ini dilempar ke pasar, tentunya masyarakat punya harapan.
harapan sendiri terhadap barang itu. Nah, terkadang apa yang kita anggap sebagai seorang produsen berbeda dengan apa yang diharapkan dari kacamata konsumen. Still kita sudah mengatakan bahwa ini baik, ini berkualitas, tetapi konsumen mengatakan bahwa ini belum berkualitas, ini belum bermutu. Kalau di kampus misalnya, UIN Sunan Kalijaga, misalnya ya, akreditasinya masuk dalam akreditasi institusi yang unggul, banyak prodi yang juga sudah unggul, banyak prodi yang baru A, ada yang masih B, yang prodi baru misalnya. Kemudian kita mendapatkan ISO 9001 versi 2015. Ya. Kemudian kita salah satu perguruan tinggi keagamaan Islam yang terbaik negeri. Misalnya begitu. Kita memiliki skor akreditasi terbaik di antara PT KIN yang lain. Dan kita termasuk perguruan tinggi negeri dengan biaya yang relatif murah dibandingkan perguruan tinggi lain dengan tingkat akreditasi yang sama. Jadi kalau yang sama kita bandingkannya dengan yang unggul juga. Jangan bandingkan UIN Sunan Kalijaga dengan misalnya Universitas Halu Oleo di daerah Kendari, karena akreditasinya berbeda. Atau Anda bandingkan UIN Sunan Kalijaga dengan Universitas Cendrawasih misalkan di Papua, ya jelas berbeda. Kenapa? Akreditasinya beda, bro. Kita sudah unggul. Kita harus bandingkan UIN Sunan Kalijaga dengan perguruan tinggi lain yang akreditasinya unggul. Anda bandingkan mutunya, Anda bandingkan biayanya dan semuanya. Menurut saya, sebagai salah satu bagian dari pengelola, produsen kan, kalau pabrik kan begitu, yang mengelola menganggap bahwa ini sudah berkualitas. Kenapa? Ya dengan harga segitu dapat akreditasi unggul gitu loh. Negeri lagi diakui secara oleh pemerintah, nggak ada masalah gitu kan. Akreditasinya bagus, fasilitasnya lumayan, oke. Dan membuka kesempatan bagi masyarakat lebih mudah masuk karena apa? Karena biaya yang tidak terlalu tinggi dibandingkan perguruan tinggi lain dengan mutu dan akreditasi yang sama. Itu menurut kita berkualitas. Lalu kita lempar ini ke masyarakat yang menikmati layanannya. Siapa masyarakat itu atau siapa konsumen kita? Konsumen kita itu bisa mahasiswa, bisa orang tua mahasiswa, bisa perusahaan yang memakai alumni kita. Itu adalah target market kita, konsumen kita. Mahasiswa itu bisa disebut konsumen, orang tua mahasiswa juga bisa disebut konsumen. Dan orang yang akan menggunakan Anda dan selalu itu juga konsumen. Ternyata mereka tidak selalu beranggapan sama dengan kita. Walaupun saya sebagai orang di bagian produksi ya, sebagai dosen bagian mengatakan sudah bagus ini. Kenapa? Teknik industri UKT rata-ratanya hanya 4 juta per semester, di mana per bulannya itu paling hanya 1 juta lebih, sama dengan SPP anak saya yang SD atau SMP, IT misalnya gitu, sama, tapi ini dapat perguruan tinggi, akreditasinya unggul, gitu. Terus kemudian apa namanya, nyari pekerjaan juga relatif tidak sulit, ya. Kemudian fasilitas juga memenuhi syarat, karena kalau nggak mungkin dapat unggul, misalnya begitu. Dengan SPP segitu. Tapi kan tetap semua orang punya anggapan masing-masing. Saya tidak menyalahkan. Ternyata ada sebagian teman-teman Anda mahasiswa yang menganggap bahwa, oh enggak Pak, ini masih perguruan tinggi yang dolim karena UKT-nya terlalu mahal. Jadi marilah kita demo untuk menurunkan, karena dianggap masih terlalu mendolimi. Itu sah-sah saja sebagai sebuah anggapan daripada konsumen. Ya itulah kualitas. Karena dari sisi kita menganggap itu sudah oke, tetapi di lain pihak bahwa belum tentu harapan dari konsumen itu dapat dipenuhi. Gitu ya. Jadi ada 2 hal. Ini yang saya poin ya. Satu adalah sesuai dengan spesifikasi teknis bermutu disebut juga. Tetapi di mata konsumen yang disebut bermutu itu adalah sesuai dengan harapan. Ya, sesuai dengan harapan. Nah, harapan ini kadang-kadang yang tidak bisa kita kendalikan. Oke. Nah, sehingga sebuah barang atau jasa dianggap bagus apabila gap ini kecil. Gap itu maksudnya ya dari sisi kita sebagai produsen dianggap berkualitas, tetapi dari sisi yang lain juga oleh konsumen dianggap berkualitas. Sebentar, saya minta break 25 detik.
Oke, saya lanjutkan kembali. Mohon maaf ada gangguan sedikit. Ya. Nah, jadi kita dari produsen menganggap bahwa mutu itu, kualitas itu apabila produk yang kita buat, yang kita manufacture sesuai dengan spesifikasi teknis, memenuhi. Tetapi konsumen menganggap bahwa berkualitas itu kalau harapannya tercapai. Ini ada gap. Nah, barang yang lebih bagus, yang paling bagus apabila gap ini nggak ada. Gap ini kecil. Antara yang dideliver, yang disampaikan oleh produsen cocok ya atau sesuai dengan harapan dari konsumen, itu disebut dengan kualitas. Tapi itu juga nggak cukup. Salah satu parameter cocok itu apa? Salah satu parameter sesuai itu apa? Salah satu parameter sesuai itu konsumen akhirnya memutuskan dia mau membeli barang itu. Atau konsumen itu mau mengeluarkan uang atau usahanya untuk mendapatkan jasa atau layanan, kalau sifatnya jasa kayak tadi rumah makan, rumah sakit. Itu disebut cocok. Anda mengatakan McDonald itu mahal, Pak. Memang bagus tapi mahal, nggak berkualitas. Tapi Anda beli produknya, itu artinya cocok karena Anda beli. Nah, sehingga akhirnya yang paling mudah gap ini akan dianggap kecil kalau laku barangnya atau bisa dipasarkan. Semakin banyak yang laku, semakin banyak orang yang beli, semakin banyak orang yang merasa cocok antara apa yang diberikan produsen dan apa yang harus dia bayarkan. Ini yang disebut kualitas. Jadi, dalam konteks yang tadi, tapi kadang-kadang kita juga masih bingung lagi karena namanya konsumen itu ada yang disebut customer behavior. Ada perilaku konsumen yang kita harus kadang-kadang tidak bisa difahami secara letterlek, tidak bisa dibaca langsung. Misalnya ya, saya ambil contoh yang paling mudah. Saya tidak ingin menyebutkan bahwa ini saya menyerang mahasiswa dan mahasiswa demo itu salah. Tidak. Demo mahasiswa itu adalah hal yang biasa dan itu harus Anda lakukan untuk Anda melakukan proses pembelajaran dan demokrasi. Saya tidak pernah melarang dan saya menganjurkan mahasiswa itu untuk belajar di masyarakat. Sepanjang itu semua dilakukan dengan cara-cara yang baik dan tidak bersifat anarkis. Loh, kenapa Pak Bapak bilang gitu? Saya waktu mahasiswa juga tidak kurang aktifnya seperti Anda semua. Saya Eksponen 98, yang saya demo bukan cuma rektor, yang saya demo Pak Harto, presiden kedua, supaya dia jatuh. Karena sudah terlalu lama memerintah Indonesia dan banyak yang korupsi. Bukan cuma rektor yang saya demo. Yang saya demo adalah rezim Orde Baru. Dan waktu saya menjadi mahasiswa, posisi saya adalah wakil presiden Universitas Islam Indonesia. Jadi saya bergerak itu sama Laude Ahmad Syafar dari UGM, ketua BEM-nya. Terus kemudian ada namanya Ridwan Baswedan, itu adiknya Pak Anies. Ridwan Baswedan itu teman saya, satu angkatan, dia alumni dari UI juga. Waktu itu posisinya dia presiden mahasiswa, dan saya wakilnya. Kita mendemo turunnya rezim Orde Baru di Jogja. Kita ada longmat di Jogja pada tahun 98. Jadi demo itu biasa aja. Yang penting jangan anarkis. Jangan terus kalau demo ngerusak barang-barang di pinggir jalan. Jogja waktu itu adalah kota yang paling damai. Demonya banyak, tetapi tidak ada yang rusak, bakar-bakaran seperti Solo, Jakarta, nggak ada. Karena kita tahu, kita boleh demo tapi jangan merusak. Karena itu hal yang berbeda antara menyampaikan pendapat ketidaksetujuan dan merusak hasil karya orang lain. Itu adalah hal yang berbeda. Nah, dalam konteks demo ini anehnya begini kadang-kadang. Kita kalau di kampus nih ya, tadi kan saya bilang sesuai. Anda merasa kampus ini tidak adil, dolim, mahal, dan memberatkan mahasiswa. Tapi di lain pihak, mahasiswa baru yang masuk ke kampus ini dengan sukarela, dipengaruhi supaya merasa kampus ini jelek dan tidak sesuai. Padahal waktu dia masuk, dia sudah tahu PP-nya berapa, aturannya gimana. Kalau saya simpel aja, ini gue jualan barang harganya segini, lu mau beli, kalau enggak cari yang lain. Ya simple as that. Ya kan? Jangan terus waktu gue jualan barang satu gorengan 1.000, lo bilang oke, lo makan, gue minta diturunin deh. Dari mana? Lu udah tahu dia kayaknya 1.000 gorengan, lo beli, lo protes. Gitu maksudnya. Kecuali yang dijanjikan tidak sama. Kita dijanjikan bahwa ini gorengan bebas MSG, ternyata isinya pincin semua. Boleh protes. Ini ternyata perguruan tinggi janjinya akreditasinya unggul, ternyata abal-abal. Silakan protes.
Dibilangin misalnya, nah itu boleh. Tetapi kalau semuanya itu sudah sesuai, menurut pendapat saya, mungkin bahasanya bukan protes, tetapi memberikan masukan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Itu berbeda. Kalau Anda memberikan masukan anytime, itu haknya kita sebagai masyarakat, itu haknya mahasiswa. But it is very different antara memberikan masukan untuk perbaikan dan mengkomplain antara produk dan jasa yang kita dapatkan. Itu hal yang berbeda, ya. Oke, saya teruskan. Tetapi it is okay karena memang customer behavior itu berbeda-beda. Ya, apalagi customer di Indonesia, termasuk saya menjadi sebagian dari customer. Di Indonesia, especially orang Jawa, especially mahasiswa pula, dan di Jogja lagi. Kenapa Pak maksudnya Pak? Ya iya. Di Jogja itu mahasiswa kalau nyari rumah makan yang gimana coba? EMB kan? Pak, saya cari rumah makan maunya yang enak, wajar. Atau saya Pak, pengen yang murah, wajar. Ada lagi mahasiswa, saya pengen yang banyak Pak, wajar. Kalau mahasiswa Jogja mah enggak, pengennya tiga-tiganya semua jadi satu Pak. Saya pengen dapetin rumah makan yang enak, murah, banyak, wifi gratis, kalau perlu. Tempat parkirnya luas, nggak ngantri. Di mana dapatnya? Begitu. Padahal sudah kita maunya murah dengan banyak itu udah bertentangan. Ya. Kemudian enak dengan murah juga kadang-kadang bertentangan. Masih minta lagi fasilitas macam-macam. Tapi ya itulah konsumen, nggak bisa disalahkan. Ya, sama kayak kita mau naik pesawat, naiknya apa Lion Air atau Air Asia. Pengennya naik pesawat itu murah, Jakarta Jogja cuman 400.000, selamat, nggak terlambat, barangnya nggak ada yang hilang, pramugarinya cantik-cantik, makanan pesawatnya enak, udah tuh dari mana? Gitu. Nah kadang-kadang kita sebagai konsumen nggak paham konsep itu. Tapi ya nggak apa-apa, itulah konsumen bagusnya, gitu kan? Itulah haknya konsumen. Ya. Nah, jadi begitu ya Mas Mbak ya tentang kualitas itu. Satu sisi kita sebagai orang yang membuat produk menganggap mutu itu adalah sesuai dengan spesifikasi teknis yang sudah kita tentukan di awal. Tetapi konsumen menganggap bahwa kualitas itu adalah sesuai dengan harapan. Nah, ini yang sering nggak cocok. Yang disebut harapan dengan spesifikasi yang ditentukan itu sering ada gap. Nah, karena itu sebagai seseorang yang paham kualitas, PR kita adalah bagaimana gap ini supaya kecil. Karena itu kita sebagai produsen harus mengerti apa yang disebut sebagai voice of customer. Suara konsumen itu gimana? Ya, kalau dalam demokrasi sering disebut suara rakyat, suara Tuhan. Hampir seperti itu. Padahal enggak juga, gitu kan ya. Kenapa kok saya bilang enggak juga? Ya karena masyarakat itu bisa dipengaruhi, tapi kalau Tuhan itu kan tidak. Tapi memang hanya kebenaran yang hakiki hanya punya yang di atas, dan kita nggak bisa mencapai itu ketika di dunia. Ya itulah bedanya. Nah, maka kualitas bisa dilihat dari dua sisi. Dari sisi konsumen, dari sisi pembuat, atau yang disebut sebagai specification based perspective. Kita sebagai ahli orang teknik, sebagai orang perusahaan, sebagai orang pabrik yang membuat barang atau jasa itu, kita akan melihat dari yang bawah kualitas itu. Tetapi konsumen dari yang atas, fitness of use, harapannya gimana. Ya. Nah, makanya definisi kualitas tergantung pada sudut pandang ini, konsumen, fitness of use, kesesuaian. Conformance to requirements, kesesuaian dengan harapan. Value perceived, ini value perceived, nilai yang dipersepsikan oleh customer. Jadi memang ada gap ya antara apa yang di produsen dengan apa yang dirasakan konsumen. Itulah gap, itulah yang disebut dengan kualitas. Semakin kecil gapnya, semakin tinggi nilai kualitasnya. Oke, saya buka. Nah, kualitas selalu menjadi faktor utama dalam keputusan pembelian. Jadi, karena kita melakukan keputusan pembelian, bahwa kualitas itu menjadi bagian dari keputusan pembelian, maka kualitas itu dalam kacamata konsumen kan bukan semata-mata dari spesifikasi teknis, ya, tetapi juga masalah harga. Kenapa? Karena pada prinsipnya quality itu sama dengan function dibagi dengan price. Coba Anda ingat-ingat ya, quality itu sama dengan function atau fungsi dibagi dengan price. Price itu harga yang harus dibayar oleh kita untuk mendapatkan fungsi itu. Contohnya, oke. Saya kasih dua handphone dengan fungsi yang sama. Handphone ini sama-sama punya layar AMOLED 6,5 inch, ya, 5G,
sama-sama punya RAM 6 GB dan external storage-nya 128, sama-sama menggunakan prosesornya itu adalah Snapdragon 720G misalnya kayak gitu ya. Kemudian dia sudah menggunakan fingerprint scanner, under display fingerprint begitu. Kemudian layarnya juga sudah 90 Hz refresh rate-nya, dan baterainya sama-sama 5000 mAh. Yang tersedia yang saya bandingkan ini adalah Samsung Galaxy A53 5G dengan Redmi Note 11 Pro Xiaomi. Oke, sama persis speknya. Jadi dari sisi spesifikasi teknisnya sama, fungsinya sama. Lalu yang Samsung Galaxy A53 harganya 6 juta, 5.800.000. Harganya 5.800.000. Sedangkan yang Redmi Note 11 Pro harganya 4.500.000. Fungsinya sama. Saya tanya, kalau seperti itu bagus mana kualitasnya? Jawabannya tadi, function dibagi dengan price. Fungsinya sama, atasnya sama, bawahnya price-nya ketinggian yang Samsung. Samsung lebih mahal dibandingkan Xiaomi. Berarti secara kualitasnya bagaimana? Lebih tinggi mana? Lebih tinggi Xiaomi. Kenapa? Karena nilai function dibagi price-nya lebih gede. Dengan fungsi yang sama, kita harus beli dengan harga yang lebih murah. Kita bisa beli dengan harga yang lebih murah. Berarti lebih berkualitas. Itulah maksudnya. Jadi, kalau kita bicara kualitas, kita membandingkan dua produk, itu harus ada yang sama, jangan beda semua. Kalau Anda tadi saya bandingkan antara McDonald's dengan Warteg atau Warmindo, itu sebenarnya dua hal yang nggak bisa dibandingkan. Kita nggak bisa menjustifikasi mutunya bagus yang mana. Kenapa? Karena dua-duanya beda semua. Range harganya berbeda, kenyamanannya berbeda, target pasarnya berbeda, nggak bisa dibandingkan. Tapi kalau Anda mau bandingkan McD sama KFC bisa, karena dia sama, kelasnya sama. Tinggal dilihat bagaimana layanannya. Nah, kayak gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya, jadi begitulah kita membandingkan kualitas. Kalau Anda mau melihat kayak sekarang kasus kita kembali lagi ke kampus, kalau di UIN Sunan Kalijaga. Anda mau bandingkan, Anda cari kampus yang sama, sejenis spesifikasinya, lalu Anda bandingkan UKT-nya, itu Anda baru fair. Jadi UIN Sunan Kalijaga secara kualitas ada di mana? Itu antara function dibagi dengan price. Price di mata mahasiswa tentu adalah UKT. Ya. Nah sekarang fungsinya itu apa? Yang sama dengan UIN Sunan Kalijaga tadi saya bilang. Akreditasi institusinya A. Kalau kita Politeknik Industri A, akreditasi prodinya juga A. Kualifikasi dosennya bagaimana? Terus gedungnya nggak ada yang sewa apa punya sendiri semua, dan semuanya itu Anda bandingkan kampus yang setara mana. Paling mudah ya dari akreditasi itu, karena akreditasi itu isinya macam-macam. Akreditasi itu yang dinilai ada 9 poin, dari mulai kualifikasi dosen, selection rasio mahasiswa, anggaran yang digunakan, biaya operasionalnya, fasilitas sarana prasarana pendidikan, itu semua dipertimbangkan dalam 9 kriteria akreditasi. Dan itu semua dinilai. Itu totalnya adalah skor yang dinyatakan dalam akreditasi unggul atau A atau B dan seterusnya. Nah, Anda coba lihat perguruan tinggi yang sama spesifikasinya, speknya sama, lalu harganya mahal yang mana, murah yang mana. Itu adalah mutu yang Anda dapatkan. Gitu loh. Jadi kita harus cerdas menjadi orang. Kita harus cerdas menjadi orang. Dan perguruan tinggi negeri itu pasti lebih memiliki nilai yang bagus dalam hal masalah kriteria biaya dibandingkan perguruan tinggi swasta. Satu, Pak, karena kita ada bantuan dari APBN. Untuk mendapatkan akreditasi A itu biaya operasional per mahasiswa per tahun itu harus antara 18 sampai dengan 24 juta. Per semester, bukan per tahun, per semester. 18 juta. Tapi yang dibayarkan mahasiswa berapa? Biasanya dari mana, Pak? Biasanya ditombokin oleh APBN. Karena APBN yang kita terima dari pemerintah setiap tahunnya, untuk UIN Sunan Kalijaga, just for your information, itu adalah 250 sampai dengan 300 miliar per tahun. Itu digunakan dalam bentuk apa? Dalam bentuk gaji dosen dan biaya operasional kampus seperti listrik, kemudian biaya air, kemudian biaya untuk kegiatan-kegiatan rutin. Terus kalau gitu uang UKT itu untuk apa, Pak? UKT itu dikembalikan untuk hal-hal yang sifatnya variabel seperti pelaksanaan ujian. Terus kemudian pelaksanaan perkuliahan yang sifatnya variabel ya, pemeliharaan peralatan. Tapi kalau gaji dosen itu tidak mengambil dari dana dari UKT. Artinya apa? Mahasiswanya satu atau mahasiswa banyak,
Dosen di UIN tidak ada pengaruhnya karena sama aja gajinya. Karena kita dibayari oleh pemerintah. Kalau di swasta enggak. Semakin banyak mahasiswa, gaji dosennya pasti semakin tinggi. Kalau di negeri enggak, ya. Karena kita dibayar oleh APBD. Jadi itu salah satu hal yang harus kita perhatikan. Nah, tapi kalau di UIN memang semakin tinggi UKT, kegiatan mahasiswa semakin banyak. Karena salah satu kegunaan dari UKT itu adalah untuk kegiatan kemahasiswaan, kegiatan yang ada. Jadi kegiatan yang sifatnya variabel, bukan yang tetap. Tetap itu apa ya, digaji dosen, listrik itu tetap semua. Yang tetap beli alat itu tetap, itu tidak dibiayain dari UKT. Itu salah satu nilai lebih dari perguruan negeri. Kalau kita apa PTKIN lebihnya lagi, ada value yang lain. Apa? Yaitu pembelajaran diwujudkan adanya keseimbangan yang lebih baik ya antara ilmu-ilmu yang sifatnya adalah duniawi dan ilmu-ilmu yang sifatnya agama. Keseimbangan. Artinya iman dan iptek itu kita kalau bisa adakan semua. Yang di perguruan tinggi lain nggak ada. Ini hanya ada di PTKIN. Itu value juga. Gitu ya. Itu value juga yang tidak Anda dapatkan dari perguruan tinggi yang lain. Tapi di swasta ada apa? Ya di swasta ada. Saya alumni UII sama dengan UIN. UII sama UIN itu mirip ya kurikulumnya. Cuma yang satu UIN itu negeri, kalau UII itu swasta itu aja. Tapi kurikulumnya mirip-mirip aja. Tapi juga akhirnya biayanya jadi berbeda kan. Anda kuliah di UII, Anda tahu teman-teman yang kuliah di UII, Anda sekarang tanya aja. Sekarang kalau masuk UII minimal 30 juta, SPP-nya bisa sampai 9 sampai dengan 15 juta. Bukan kedokteran itu biasa. Jadi menurut saya sekarang apa yang penting? Sekali lagi, demo dalam konteks untuk usulan perbaikan itu sangat diharapkan, ya. Tetapi Anda sebagai mahasiswa layaknya untuk bersyukur dan memanfaatkan ini sebaik-baiknya, ya. Jadi selalu melihat dari sisi yang positif, jangan selalu melihat dari sisi yang rebel. Rebel itu apa? Pemberontak. Kenapa? Karena nobody perfect, tidak ada institusi yang perfect. Kalau Anda kulik-kulik terus kelemahannya kampus kita, Anda kulik-kulik terus kelemahan prodi kita, Anda kulik-kulik terus dosen kita, ya pasti ketemu. Kenapa ya? Siapa sih UIN Sunan Kalijaga? Siapa sih Arya? Siapa sih Kapolri Anda? It's just human. Pasti ada kekurangannya. Jangankan kita. Orang-orang seperti Nabi, Rasul saja, sebagian besar pasti punya kelemahan, punya kekurangan. Mungkin hanya satu Rasul kita aja yang selalu dijaga oleh Allah dari kekurangan-kekurangan itu. Yang lainnya masih ada. Nabi Adam punya kekurangan dan itu fatal. Kalau dia nggak ada kekurangan, kita nggak di dunia, kita di surga sampai sekarang. Jadi, siapa kita? Kita punya kekurangan itu hal yang wajar. Tapi bagaimana kita memperbaiki, bagaimana kita melakukan itu semua dengan cara yang baik. Oke, kita kembali ke masalah kualitas. Jadi, kualitas itu adalah function dibagi dengan price. Ya. Nah, berikutnya. Tuntutan kesadaran konsumen akan mutu mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Betul, karena itu kita harus juga menaikkan function-nya. Tanpa harus selalu menaikkan biaya. Nah, ini menarik. Oke, saya nggak akan ngomongin lagi di kampus. Nanti Anda merasa ini Pak Arya mentang-mentang gini, nggak senang demo mahasiswanya. Nggak, boleh aja demo. Saya nggak ada apa. Saya pernah jadi Kaprodi, pernah jadi pimpinan ini menghadapi mahasiswa demo, nggak masalah. Yang saya kritik itu kalau demonya ngerusak dan ngomongin hal-hal yang nggak sopan. Demo jangan sampai merusak kepribadian kita. Demo jangan sampai keluar kata-kata kaki empat. Ya demo. Tapi omongan kasar itu hal yang berbeda. Paham ya menurutnya? Saya waktu dia menurunkan Pak Harto, nggak pernah saya ngeluarkan omongan kasar, umpat-umpatan. Dia pokoknya Pak Harto turun, harus turun, dia punya kelemahan. Bilang aja harus turun, nggak perlu ngomongin yang macam-macam, sampai umpat-umpat segala macam, merusak-merusak. Itu hal yang berbeda. Karena apa? Kedewasaan seseorang dilihat dari bagaimana cara dia mengendalikan emosinya, dan bagaimana dia mengendalikan logika pada saat dia mengambil keputusan. Itu menunjukkan kedewasaan kita. Oke, ya. Jadi pesan saya bagi mahasiswa, tunjukkanlah itu bahwa Anda lebih dewasa, Anda lebih mumpuni, dan Anda lebih tahu caranya bagaimana bersikap dengan baik. Ya, jadi kalau memang Anda mau mengusulkan perbaikan, perubahan, tentu kita semuanya perlu perbaikan, pasti kita perlu perbaikan, perlu perubahan, tapi lakukanlah itu dengan cara yang baik dan cara yang kalau dalam agama Islam mau bil hasanah, jadi dengan kebaikan. Karena kadang-kadang kalau Anda caranya salah, Anda ngomong apa aja dianggap salah, karena orang sudah benci. Kalau Anda memprotes, omongannya udah kasar dulu, walaupun Anda ngomong benar, orang yang Anda ngomongin kasar pasti nggak mau nerima. Kenapa? Karena dari awal udah nggak suka dengan cara bicaranya. Jadi memang betul dalam bahasa yang lain dikatakan don't judge the book by its cover. Jangan nilai orang dari covernya, itu betul. Tapi Anda harus ingat ya, namanya kita menilai orang itu walaupun bukan dari covernya, tapi ingat bahwa semuanya itu dari mata turun ke hati. Pasti kalau kita mau tertarik dengan suatu produk, lihat dulu packagingnya, baru lihat isinya. Memang betul menilai produk itu tidak hanya dari packagingnya, betul itu saya setuju. Tapi untuk menilai produk yang Anda pilih pertama, pasti dari packaging dulu, baru lihat isinya, baru Anda tentukan.
Gitu. Jadi tetap penting bagaimana the way we are deliver our message itu tetap penting. Bagaimana cara kita menyampaikan sesuatu itu menjadi sesuatu hal yang penting. Tanyain aja sama Anda semua. Kalau Anda memilih calon pasangan hidup nanti, memang betul Bapak. Pak, saya nggak mau, saya milih pacar nggak harus yang bagus-bagus, yang cantik, yang ganteng, Pak. Yang penting hatinya baik. Betul. Tapi kalau Anda dapat 10 calon, pasti yang Anda pilih pertama cari dulu yang fisiknya bagus. Baru dari yang bagus-bagus itu terus, oh Edik bagus tapi kurang baik ya, Anda tinggalin. Tapi tetap yang pertama disaring pertama tuh itu dulu. Enggak kok Pak, enggak karena Anda udah kenal lama. Kalau Anda sudah kenal lama baru Anda bisa bilang gitu. Tapi pertama kali yang Anda lihat itu apa? Packaging. That's why how important packaging is. Walaupun packaging itu bukan menjadi final decision, bukan menjadi keputusan terakhir dari packaging, memang bukan. Tapi packaging itu adalah cara pertama kita untuk impress the others. Gitu. Itu apa? Packaging itu bukan berarti harus good looking, Pak. Dari sana saya wajahnya nggak bagus. Bukan. Tapi packaging itu cara bicara, cara pakaian, kemudian cara kita melawan orang lain, senyuman, itu bagus. Ya, kira-kira begitu saya ya. Kita teruskan. Oke. Nah, kemudian karena tingkat kesadaran konsumen makin lama makin tinggi, maka standar mutu makin lama makin tinggi juga. Saya masih ingat waktu saya pertama kali punya telepon seluler atau handphone setelah saya kerja pertama. Saya kerja pertama tahun 2000 ya, sudah 22 tahun. Tahun 2000 saya lulus, tahun 99, tahun 2000 saya kerja, saya beli, gaji pertama saya belikan telepon Nokia 3310 waktu itu. Oke. Dan saya waktu itu langganan telepon. Biaya pulsa, katakanlah kalau zaman sekarang seperti itu. Zaman saya dulu namanya kartu perdana SIM card Simpati. Waktu itu cuma ada 2 kartu perdana, Simpati dan Mentari. Pulsanya 300.000, harganya sampai 700.000. Kenapa? Karena cuma 2 itu. Dan orang waktu itu booming, semuanya pengen beli. Jadi harga lebih mahal. Akhirnya apa? Pakai itu pulsa. Dan 1 bulan kita habisnya waktu itu saya pertama kali kerja ya, bukan mahasiswa ya, saya udah kerja waktu itu, tahun 2000. Biaya saya setiap bulan handphone habisnya ya 250.000. Tetapi Anda tahu, sekarang saya sudah bekerja 22 tahun. Saya biaya handphone saya masih segitu sebulan. Nggak naik. 250.000. Tetapi manfaat yang saya dapatkan dari nilai yang sama itu, dulu boro-boro ada mobile data. Ya, dulu boro ada SMS, boro-boro ada. Sekarang banyak fitur, banyak manfaat dari sebuah smartphone dengan biaya yang sama. Artinya apa? Memang sekarang ini tingkatnya lebih bagus fungsinya dengan price yang sama. Karena fungsinya semakin banyak, price-nya sama, maka mutunya meningkat. Nah, tadi saya bilang bahwa mutu itu adalah function dibagi dengan price. Jadi sekarang pertanyaannya, bagaimana kita meningkatkan kualitas produk atau jasa? Bagaimana kita meningkatkan mutu suatu produk atau jasa? 2, Anda bilang ya A per B ya. Mutu sama dengan A per B. Mutunya mau lebih tinggi, maka kesimpulannya apa? A-nya dinaikkan, B-nya tetap, atau A-nya tetap, B-nya diturunkan. Kan begitu pembilang penyebutnya. Benar nggak? Mutu sama dengan A dibagi dengan B. Kalau mutunya pengen lebih tinggi, A-nya diperbesar dengan B-nya yang kecil. Tetap, atau A-nya tetap, B-nya dikecilin. Atau A-nya dinaikkan sedikit, B-nya diturunkan sedikit. Jadi mutunya lebih besar. Nah, A itu adalah function, B itu adalah price. Jadi meningkatkan mutu itu ada 3 cara. Yang pertama adalah menaikkan fungsi, harganya tetap, atau harganya fungsinya sama, harga diturunin. Jadi fungsinya sama tapi harga dimurahin, jadi orang lebih dapat. Atau yang ketiga, harga naik dikit, harga turun dikit, fungsinya naik dikit. Itu cara menaikkan kualitas. Ya, sampai di sini dulu, kalau ada yang mau bertanya saya persilakan. Ini kalau nggak gitu nggak ada yang mau tanya. Silakan. Ada yang mau bertanya? Konsep kualitas? Beres? Baik, saya lanjutkan. Mana Pak? Ya, silakan. Mas siapa nih yang tanya? Oh ya, mohon izin perkenalan. Nama Mahesa. saya Nurul Mahesa Ananta. Oke, silakan Mas. Ya, dari kelas A. Jadi, saya berbicara pengalaman selama saya di Cikarang sih Pak, di Cikarang Bekasi itu loh. Ya, Cikarang daerah industri. Oke, gimana? Jadi, kan ketika saya malam-malam itu pergi ke suatu ruko gitu ya. Ya. Nah, ruko itu menjual
produk yang sama gitu, kopi semua. Ya. Terus saya bertanya ke teman ini apa yang menjadi Keistimewaan. iya keistimewaannya kan Ya. sama kok jualan kopi semua, tapi kok maksudnya pelanggannya itu kok bisa milih gitu. Ya. Di tempat ini ada, di sini ada gitu. Jadi itu ya kualitas yang kayak gimana sih Pak yang kalau emang satu tempat itu sama semua produknya yang dijual kayak gitu Pak? Oke, maksudnya Anda apa yang ditanyakan ini? Apa ya? Jadi strateginya tuh gimana sih mainin kualitasnya tuh? Padahal kan produknya sama gitu. Nah itu Oke, baik. mereka tuh pakai Baik. ya gitu. Baik. Sekarang saya mau nanya ya. Nah, orang itu membeli sesuatu ke toko itu diminum di sana apa dibawa pulang minumnya? Diminum di sana Pak. Nah, itu dia Mas. Jadi value atau function. Tadi kalau orang bilang fungsi dibagi harga ya, mutu itu fungsi dibagi harga ya. Fungsi itu bahasa lainnya value atau nilai. Menurut pendapat Anda, apa yang ada di lebihnya di rumah makan seperti itu atau di toko seperti itu dengan toko-toko yang lainnya? Anda pernah nggak bahwa Anda mau datang ke suatu tempat yang Anda beli bukan makanan, tapi sekedar merasakan suasananya supaya Anda bisa ngobrol dengan teman-teman Anda dengan enak dan nyaman? Ya, kalau bahasa orang sekarang tempatnya yang chill, yang cozy, bisa untuk ngobrol santai, ada wifi-nya, tempatnya enak untuk ngobrol, nggak terlalu mewah tapi nyaman. Harga lebih mahal sedikit bagi kita nggak apa-apa, karena kita ke sana bukan semata-mata mau minum atau mau makan, tapi kita pengen hangout sama teman-teman. Yang dijual itu. Karena itu value yang diharapkan dari konsumen-konsumen, katakanlah seperti Anda dan sebagian yang lain, yang mencari itu, di mana di tempat lain itu tidak ada. Bisa jadi begitu kan, Mas? Menurut Anda gimana? Masuk akal nggak? Masuk. Sempat Ya, kepikiran gitu juga. Ya, karena ada rumah makan yang sebenarnya enak dan murah, tapi Anda malas karena suasananya nggak enak. Ya, bener? Ya betul Pak. Ya, sama kayak tadi saya bilang, Anda mau nyari pacar atau nyari jodoh. Ada mungkin teman-teman Anda gitu, wajahnya biasa aja, badannya biasa aja, tapi kalau saya ngomong sama dia kayaknya nyenengin orangnya. Kenapa? Ya ngomongnya nyambung atau gimana. Itu ada value. Ada value. Ada orang yang sebenarnya anaknya ini, kalau mohon maaf kalau laki-laki kan, lihat perempuan, ini cantik, badannya bagus, waduh ini, tapi kalau ngomong ya lolok Pak, anak kita bilang apa lelet gitu, kalau ngomong nggak nyambungan gitu, jadi cakepnya cakep itu kalau ngomong DDR gitu, kalau orang Jawa bilang DDR daya dong rendah gitu, jadi susah gitu. Jadi hal-hal kayak gitu kan kalau kata orang bikin bete ya kan. Ya dia cakep, dia cantik, dia ini ya udah bagusnya cuma dipandangin aja begitu diomongin udah ditet-tet ya susah jadinya. Maksud saya begitu. Jadi ada value atau ada function yang setiap orang atau konsumen itu harapannya berbeda. Bagi sebagian besar konsumen itu bagus, tetapi ada mungkin konsumen-konsumen orang-orang yang mohon maaf yang mungkin introvert dia nggak senang justru tempat-tempat untuk ngobrol. Yang penting dia bawa minum pulang, beli kopi di situ, harganya murah, bawa pulang. Ada juga yang seperti itu. Nah, tinggal sekarang si rumah makan atau toko ini dia harus bisa mencari segmentasi. Itulah dalam konteks marketing ya, segmentasi pasar. Nah, di sekitaran sekarang itu yang dibutuhkan seperti apa? Kita lihat kalau sekarang itu banyak tempat industri, banyak tempat banyak pekerja-pekerja. Pekerja-pekerja itu ada kalangan pekerja tingkat atas, menengah, dan tingkat bawah. Nah, kita tinggal melihat pekerja-pekerja itu biasanya kapan tuh dia bisa masuk ke rumah makan atau ke toko itu, mesti pas pulang kerja. Pulang kerja itu sore sampai malam. Nah, yang banyak yang dia mau ambil pekerja level apa? Kalau level atas pasti harusnya level kafe, restoran. Kalau level menengah, mungkin kalau level bawah mungkin saset-sasetan, mungkin jalan kayak kuli-kuli, tukang. Akhirnya dia mencari tempat yang kira-kira kalau orang beli di situ pulang kerja nyaman, bisa hangout sampai sekitar 1 jam, 2 jam. Dan memang pekerja kelas menengah itu merupakan pangsa pasar yang besar. Harganya relatif antara 25 sampai 50 ribuan, mungkin kalau ada menu makanannya atau ada minumannya, dengan minuman-minuman yang macam-macam yang lagi tren sekarang, berbagai jenis kopi, dengan rentang kopi di Indonesia, dari mulai kopi dari daerah Aceh sampai Papua, ya kan, macam-macam dan bentuk variasinya, disajikan dalam bentuk panas dan dingin, terus makanan sampingan seperti itu. Mungkin begitu Mas yang dicari. Jadi itu value dan setiap orang punya preferensi masing-masing. Yang sekarang Anda harus perhatikan adalah bagaimana kalau Anda sebagai businessman tadi voice of customer.
Karena Anda mau mendeliver produk, Anda mau mendeliver jasa, Anda harus lihat apa maunya konsumen di sekitar Anda. Benar nggak? Ya, jangan sampai kayak Nokia dan BlackBerry kalau handphone. Nokia ada salah? Nggak ada salah. Dia bagus-bagus barangnya. BlackBerry bagus-bagus, tapi kenapa kalian kalah sama Android? Nah itu. Karena mereka tidak bisa memprediksi apa yang diharapkan oleh konsumen dari sebuah smartphone. Akhirnya mereka terlibat oleh Android. Nokia bukan jelek, dan dia tidak ada yang salah, tetapi dia tidak bisa membuat konsumen membeli barang dia. Banyak barang yang bagus, tapi konsumen nggak mau beli, gitu loh. Karena value-nya, harapannya berbeda yang diharapkan. Value-nya berbeda. Ini saya ambil contoh agak tinggi sedikit ya ngomongnya, tapi supaya Anda paham, saya bedain awalnya antara the story of Mitsubishi and Toyota. Kenapa saya bilang ini? Saya sebelum di UIN, saya sebelum jadi dosen, saya kerja di Toyota. Ya, saya kerja di Toyota Astra. Jadi saya punya pengalaman praktis di bidang otomotif. The story of Mitsubishi. Anda tahu Mitsubishi itu mobil apa? Mitsubishi di dunia terkenal dengan mobil yang kuat dan mobil rally. Kalau Anda lihat sejarahnya Mitsubishi tahun 80, 90 sampai tahun 2000-an, dia adalah mobil dengan juara WRC. WRC itu World Rally Car terbanyak ya. Waktu itu yang ngupirin itu adalah, kalau yang di Jepang itu namanya ada Kenjiro Shinosuke, ada ada lagi yang dulu Hiroshi Masuoka, ada lagi Tommy Makinen kalau untuk rally-nya. World Rally Car. Terkenal mobilnya adalah Lancer Evo 1, 2, 3. Para Rivat aja pakainya Mitsubishi Rivat Circle. Evo 1 sampai Evo 10. Lalu Paris Dakar. Paris Dakar itu Mitsubishi Pajero itu paling banyak menang. Ya. Dengan yang nyopirnya macam-macam lah, ganti-ganti ya, ada driver dari Jepangnya, yaitu yang terkenal Kenjiro Shinosuke sama Hiroshi Masuoka, tapi ada juga Stephen Peter Hensel, ada juga Jutta Kleinschmidt dari Jerman, Ari Vatanen, terus ada lagi bapaknya rally Spanyol itu Carlos Sainz Senior, itu semua pernah jadi juara Paris Dakar menggunakan Mitsubishi. Jadi Mitsubishi terkenal sebagai mobil yang sangat kuat. Dan terkenal juga truk-truknya itu Mitsubishi, Colt Diesel, Fuso, terkenal sekali. Begitu ke Indonesia, masuk mobil-mobil penumpangnya, nggak laku. Kalah sama model Toyota yang Avanza, Calya. Karena kalau dilihat Toyota di dunia, Formula 1-nya nggak ada, rally-nya nggak ada. Apa Toyota juaranya? Nggak ada. Toyota cuma dikenal sebagai mobil yang tahu kebutuhan orang di Indonesia. Mobil murah, muat banyak, irit, nggak begitu enak, nggak apa-apa, dirawatnya gampang. That is Calya, that is Avanza, dan itu Kijang LGX. Oke? Nah, sekarang Mitsubishi berubah filosofinya. Ini Mas Rahman Hidayat kayaknya bocor ya, jadi ini saya mute ulang. Saya mute ulang, bocor nih. Oke. Nah, Mitsubishi mengubah filosofi. Dia mau jualan image apa jualan mobil? Lu kalau jualan image, mobilnya terkenal kuat tapi kagak laku, mau. Dia rubahlah akhirnya. Sekarang Mitsubishi tidak lagi jualan image, tapi jualan mobil kayak Toyota. Jadi nggak penting itu image. Ya penting, tapi maksudnya nggak penting-penting banget. Yang penting itu laku. Ya untung. Lalu dirubahlah. Yang tadinya Pajero, karena terlalu mahal, harganya Mitsubishi Pajero itu, kalau yang versi aslinya ya, Mas Mbak ya saya kasih tahu, harganya itu pakai M. M dan bukan 1 depannya. Ya, siapa yang mau beli di Indonesia? Lalu dia turunin lah. Disebutnya apa? Sport, Pajero Sport. Yang ada namanya sport itu artinya yang aslinya diturunin speknya sesuai kemampuan orang Indonesia. Pajero Sport, kemudian ada lagi apa Sport. Itu semua laku sekarang. Bisalah nyaingin Pajero Sport, nyaingin sama Fortuner. Di Indonesia senangnya orang-orang tuh beli mobil harga-harga 200 jutaan yang bisa muat 7 orang, mesinnya irit, ya kan, gampang dirawat, bisa muat banyak, ya. Jangan biarkan Avanza jalan sendiri sama R3. Lalu dia buatlah expander. Baru keganggu. Dan sekarang itu semua bisa mengganggu Toyota. Tapi akhirnya Mitsubishi mengubah, tidak lagi jualan brand tapi jualan mobil. Kira-kira gitu. Ya. Tapi kalau di mobil niaga, dia perjuangin terus tuh L300, Colt Diesel kepala kuning itu sampai sekarang masih merajai untuk truk-truknya itu. Itu kira-kira. Jadi ada jualan image apa jualan barang gitu. Tapi juga ada yang jualan image. Oke, apa contohnya Starbucks.
Nanti kalau Anda kerja pertama punya gaji 10 juta sebulan, pasti Anda pengen ngerasain minum di Starbucks. Saya bilangin, Starbucks itu cuma minum gayanya aja. Rasanya sama aja, nggak ada bedanya sama yang lain. Cuman logonya itu dia yang buat Anda tertarik. Oh, saya pernah makan di situ. Gitu. Style yang dicari. Begitu ya kira-kira Mas Nur, Maesa. Iya, Ya. Pak. Terima kasih Ada banyak yang atas lain? Ya, jawabannya. sebelum saya lanjutkan, ada yang lain dulu mau bertanya masalah kualitas? Oke, saya lanjutkan ya. Baik. Nah, kualitas itu ada tingkatannya yang kita sebut sebagai level of maturity atau istilahnya ya level. Yang pertama yang paling simpel itu adalah inspection atau inspeksi, pemeriksaan. Jadi kalau Anda punya pekerja di rumah, Anda punya pabrik, kalau Anda punya tukang, Anda cek sewaktu-waktu di sidak ya. Inspeksi mendadak. Itu yang disebut pertama inspeksi. Pokoknya dicek. Jangan dibiarkan mereka kerja sendiri. Tapi pengecekannya masih sifatnya scattered. Scattered itu masih tidak terpola dengan baik. Ya, pokoknya dicek gitu aja. Lalu yang di atasnya ada yang disebut dengan QC atau quality control. Quality control ini apa? Pengecekan di akhir rangkaian produksi. Jadi misalkan kalau kita produksi mebel, itu kan ada, kalau kita mebel dari kayu ya, misalkan kayunya udah diukur, dipotong, terus dihalusin, dirakit, dicat, kemudian di finishing. Baru selesai itu dikirimkan ke konsumen. Nah, sebelum pengiriman produk ke konsumen itulah kita ada pengecekan terakhir. Tujuannya apa? Tujuannya memastikan bahwa barang yang akan dikirim ke konsumen itu hanya barang-barang yang bagus. Karena apa? Karena kita tahu bahwa dalam produksi itu pasti ada kesalahan, pasti ada kecacatan yang kemudian itu menyebabkan barang itu cacat. Nah, kalau ini sampai ke konsumen, nanti dia retur, dikembaliin barang ini. Dengan demikian kita dapat nama yang nggak bagus. Supaya dapat nama yang nggak bagus, sebelum barang ini dikirim ke konsumen, ada pengecekan di akhir sebelum pengiriman. Itu yang disebut quality control. Jadi quality control itu tujuannya adalah menghindari barang yang cacat atau barang yang enggak sesuai disampaikan ke konsumen. Tetapi mungkinkah quality control ini bisa menghindari adanya kesalahan dalam pembuatan barang? Tidak. Oke. Kita buat barang 1000 nih. Misalkan ada 10 ya yang kurang bagus. Quality control ini hanya menjaga supaya 10 yang kurang bagus ini nggak sampai ke konsumen. Makanya sebelum dia dikirimkan, diperiksa dulu di belakang. Kalau dulu saya misalkan mau ngirimin mobil, setelah selesai itu mobil itu ada kurang lebih 275 item cek yang harus kita cek. Rem, spill, jadi dikasih kayak hujan buatan, dimasukin kayak terowongan, semprot air dari mana-mana, nggak boleh ada yang bocor. Terus di kecepatan ada proving ground-nya di Toyota itu, di Sunter itu, kita jalan dengan kecepatan 80 km per jam di suatu jalan gitu. Lalu begitu sampai titik pengereman itu harus direm dalam sekali dalam jalan 10 meter mobil itu harus berhenti. Kalau enggak itu harus diperbaiki karena berbahaya. Jadi ada sekitar 275 itu. Banyak banget Pak. Iya, tapi enggak semuanya begitu. Yang lain cuma dicek kayak dilihat. Yang dicoba begitu paling hanya sekitar 20-an. Yang lainnya cuma dilihat ketahuan kok. Cek itu ada yang belendung apa enggak, rata apa enggak itu ada. Jadi seperti itu ya pekerjaannya itu. Jadi itu final check. Tapi ada nggak Pak yang cacat? Ada. Tapi gimana Pak yang cacat? Yang cacat nggak dikirim ke konsumen, dibalikin lagi, diperbaikin dulu sampai benar baru dikirim. Jadi quality control itu tidak mencegah kita dari memproduksi barang cacat, enggak. Dia mencegah barang cacat sampai ke konsumen. Ya, paham ya? Itu quality control. Ini level 2 nih ya, level 2 dalam kualitas quality control itu level 2. Nah, level 3 ada yang disebut dengan QA atau quality assurance. Apa ini level 3? Kalau tadi quality control itu adalah mencegah barang yang cacat sampai di konsumen, kalau quality assurance itu mencegah kita membuat barang itu salah. Jadi kalau quality control kan di akhir nih, diceknya sebelum dilempar ke konsumen, dia dicek di akhir. Nah, kalau quality assurance itu, dia melakukan pengecekan pada saat proses pembuatan. Jadi di setiap stasiun proses itu dilakukan pengecekan. Kalau tadi saya katakan contoh mebel tadi ada 5 stasiun proses ya, pengukuran, penggergajian, terus kemudian yang gampang itu adalah penghalusan, perakitan, pengecatan, ada 5 itu. Maka di setiap stasiun itu ada pemeriksaan sebelum dia dikirimkan ke stasiun berikutnya. Jadi kalau mobil misalkan chassisnya dipasang mesin dulu, terus dipasang gardan, dipasang ban.
Setiap ganti pemasangan diadakan cek dulu. Jadi tidak ada yang salah. Kenapa? Karena gini, kalau produk dari awalnya sudah keliru, di akhirnya pasti cacat. Jadi kalau saya bilang bahwa to ensure the quality of the product, you have to do quality checks from very beginning process, from very earlier process. Ya, because every scrap, every error in process will be carried out until the final step. Saya ambil contoh. Anda mau buat kursi dari kayu di Jepara nih ukuran. Semuanya perfect, kerjaannya bagus. Salahnya cuma satu di stasiun awal. Milih bahan bakunya, kayunya yang nggak bagus. Kira-kira kalau milih bahan baku kayunya nggak bagus, walaupun prosesnya bagus, sampai di akhirnya, bagus nggak barangnya? Cacat bahan baku itu akan kebawa sampai akhir. Benar? Ya nggak? Dan ketika sudah sampai akhir, ternyata kayunya kayu muda, nggak peduli sebagus apapun Anda membuat, melengkung akhirnya. Gitu loh. Jadi saya bilang, cacat di awal itu will be carried out until the final stages. Karena itu diperlukan quality assurance. Yang begini nih, nggak bisa menggunakan quality control. Jadi quality control itu di setiap prosesnya harus ada. Namanya penjaminan makanya. Kenapa penjaminan? Dijamin barang yang sampai stasiun akhir itu pasti bagus. Karena di setiap stasiun kerja ada pengecekan. Sehingga dengan adanya quality assurance, quality control, praktis pekerjaannya sangat menurun. Kenapa menurun? Karena hampir nggak ada yang satu sudah di belakang. Karena sudah dicek setiap stasiunnya, sudah dicek tahapan. Nah, cuman karena di setiap tahapan itu dicek, maka kita harus punya prosedur untuk mengecek di setiap tahapan itu. Harus ada panduan, ada prosedur, dan harus ada biaya, karena kita harus naruhin orang di setiap proses itu. Nah, ini yang disebut sebagai SOP, atau Standard Operating Procedure, atau SOP. Anda motong kayu, SOP-nya apa? Siapkan ini, itu di SOP-kan, sehingga setiap proses itu benar. Ya. Terus kalau ada masa begitu Pak, bagus nggak itu Pak? Ya bagus, sesuai dengan agama kita. Sesuai. Kita sesuai gimana Pak? Ya saya ambil contoh nih ya, ini saya singgungin sedikit ya. Anda bisa ambil insight-nya deh. Orang itu nanti kalau udah hidup, udah berkeluarga, punya anak, punya istri, maunya apa sih? Maunya apa? Anda pasti pengen nanti kalau sudah besar, sama seperti orang tua Anda sekarang, Anda pengen pasti punya anak yang soleh-solehah, pintar, berbakti pada orang tua, dan seterusnya ya, yang bagus-bagus lah, all the best wishes lah. Orang tua Anda pun demikian kepada Anda, mengharapkannya seperti itu. Nah, kalau kita bicara itu dengan konsep kualitas, quality assurance, apa yang harus Anda lakukan? Bagaimana yang harus Anda lakukan, bagaimana yang harus orang tua Anda lakukan untuk mencetak golden generation, untuk mencetak anak-anak golden generation, generasi-generasi yang bagus. Generasi yang bagus produk akhir ya. Harus setiap prosesnya bagus. Berarti apa? Orang tua harus memastikan anak ini harus punya tempat pergaulan yang bagus, sekolah yang bagus, tempat kuliahnya. Dari SMA juga yang bagus, SMP juga yang bagus, pendidikan di rumah juga yang bagus. Selain itu dari awalnya bahan bakunya harus bagus, karena bahan bakunya harus bagus, orang tua Anda, ayah Anda pasti nyari ibu Anda juga cari yang mutunya bagus. Mutu bagus itu bukan hanya bagaimana dapetinnya, tapi juga di mana ketemunya, bagaimana cara menggaulinya, bagaimana kita berinteraksi dalam rumah tangga, itu semua will be carried out sampai ke situ, bagaimana orang tua Anda mencari makanan yang halal, apa semua, supaya itu. Paham ya maksud saya? Naudzubillah min dzalik, maksud saya, anak di luar nikah itu kan ke bawah sampai ke sana nggak bagus. Kenapa? Carried out semua. Hak-haknya banyak yang hilang. Ingat itu. Jadi Anda jangan main-main sama hal begitu. Ingat, kualitas harus ditentukan dari proses yang paling awal sekali. Anda pengen dapat istri yang bagus, pastikan Anda ketemu di tempat yang bagus sama dia. Pastikan Anda ketika melakukan pendekatan ta'aruf dengan cara yang bagus. Ketika menikah, cara bergaul, berhubungannya juga yang bagus. Semua begitu. Itu kualitas. Dan ini ilmu sesuai dengan agama. Ya. Jadi, harus diperjaga benar-benar dari awal, dari mulai bahan, proses. Karena apa? Perbaikan di belakang bisa ada tobatan itu memperbaiki, tapi butuh effort. Sama kayak quality control, ada barang jelek Pak, masih bisa dikirim ke konsumen, masih perbaikin dulu kan gitu.
butuh biaya lebih. Ya, kira-kira begitu. Nah, itu quality assurance ya, SOP. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan pabrik yang sudah mendapatkan ISO 9001, dia sudah sampai pada level 3 ini, quality assurance. Yang dijaga adalah setiap proses itu bagus. Ya, kalau quality control, produk akhirnya yang dikirim konsumennya bagus, tapi dia masih punya produk yang jelek. Nah, tapi kalau quality assurance nggak ada produk yang jelek, semuanya bagus dari awalnya. Oke, gitu ya. Nah, level yang keempat yang paling tinggi ini itu adalah total quality management atau manajemen kualitas terpadu. Apa ini? Kalau ini bukan hanya menjaga semua prosesnya bagus, tetapi ini membuat bahwa produk yang kita buat semakin ke sini, semakin lama, semakin waktu, time after time, itu improvement meningkat kualitasnya. Wah, lebih gila lagi nih. Jadi apa? Hari ini kudu lebih baik dari hari kemarin, hari besok kudu lebih baik dari hari ini. Jadi itu budaya kerja yang setiap hari, setiap tahapan, setiap waktunya targetnya meningkat. Ini kita bicara working culture atau corporate culture, budaya perusahaan, budaya kerja. Bagaimana kita semua harus bisa meningkat mutunya dari waktu ke waktu. Bukan hanya ngomongin di proses, bukan hanya ngomongin apalagi cuma di produk akhir, apalagi inspeksi. Tapi ini budaya kerja kita harus dari waktu ke waktu lebih baik. Makanya apa? Pabrik ini, organisasi ini, bukan hanya orang-orangnya menjadi learning organizer, bukan hanya menjadi learning person, tapi juga organisasi ini bisa menjadi learning organizations, organisasi yang belajar terus membawa kebaikan. Jadi itu tadi kira-kira. Ini yang paling tinggi ini, susah dan dicapai. Makanya bagaimana Pak? Ya bertahap, jangan mau level 4 semua dong, kayak main game kan. Level 1 dulu inspeksi gitu aja belum lolos ya. Lolos dulu, baru naik level. Oke. Sampai di sini. Oke, selanjutnya customer. Tadi kita bicara kualitas itu harus sesuai dengan customer, ya. Voice of customer. Customer itu kan ada dua. Ada yang disebut sebagai external customer yang akan menggunakan produk kita, ya, baik produk jasa maupun produk yang kita buat manufaktur. Ada yang disebut dengan internal customer. Kalau external customer itu apa? End user, pengguna produk. Kalau di rumah makan ya yang pengguna yang jadi pelanggannya. Kalau pabrik buat baju, pabrik garment, pakaian jadi, itu ya apa namanya orang yang beli itu yang disebut customer. Kalau internal apa Pak? Internal itu adalah orang di perusahaan itu yang bakal pakai hasil kerja Anda. Kalau Anda di pabrik, Anda bagian stasiun 1 tugasnya gergaji atau motong, lalu stasiun berikutnya adalah merakit. Dan merakit ini menggunakan hasil pekerjaan Anda. Pastikan Anda mengukur sama motong yang benar. Supaya orang setelah Anda menggunakan pekerjaan Anda itu nggak salah-salah. Gitu. Nah, kalau di mahasiswa, siapa internal customer Anda? Dosennya. Pastikan bahwa dosen itu, internal customer Anda juga puas terhadap Anda. Berikan the best-nya. Kalau saya, siapa internal customer saya? Pimpinan saya. Sama, saya berikan yang terbaik juga. Kira-kira begitu. Oke, sebelum saya lanjutkan lagi, sampai di sini dulu pengantar mengenai kualitas. Saya persilakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Silakan. Cukup? Baik, kalau cukup sementara saya akhiri dulu. Nanti saya akan upload rekaman ini, ya. Saya akan informasikan kemudian. Mungkin sementara itu, terima kasih. Jangan lupa buat grup, buat kelompok minggu depan harus ada 4-5 orang per kelas, ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak. semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.